Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi Bu. Gimana kabarnya kalian hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Kalian masih semangat ya buat belajar pagi hari ini? Masih Bu, baru sarapan ini. Oh, alhamdulillah. Oke, baiklah. Kali ini kita akan belajar materi tentang kemandirian. Yang pertama yaitu pengertian kemandirian. Dari kalian ada yang tahu nggak apa pengertian kemandirian itu? Nggak tahu Bu. Nggak ada yang tahu? Nggak Oke. ada. Jadi kemandirian itu berasal dari kata independence, yang artinya seseorang mampu berdiri sendiri tanpa harus ada bantuan dari orang lain. Pengertian lain juga, kemandirian adalah keadaan di mana seseorang mampu mengelola segala sesuatu yang ada dalam dirinya, misalnya mengelola waktu, mengelola keuangan, mengelola emosi dan sebagainya. Menurut Robert, bentuk kemandirian itu ada 4. Yang pertama, kemandirian emosional. Yang kedua, kemandirian ekonomi. Yang ketiga, kemandirian intelektual. Dan yang terakhir, kemandirian sosial. Dari yang pertama, kemandirian emosional. Kemandirian emosional itu di mana seseorang mampu mengungkapkan emosinya tanpa melibatkan emosi orang lain. Contohnya, misalnya nih ada temennya yang nggak suka sama satu hal. Nah, kita harus tetap mandiri. Kita mengeluarkan emosi kita secara mandiri. Kalau kita nggak suka sama hal itu, kita nggak suka. Kita nggak boleh ikut-ikutan. Kalau misalnya kita suka, teman kita nggak suka, ya kita menampakkan kalau kita suka. Oke, kemandirian yang kedua yaitu kemandirian ekonomi. Kemandirian ekonomi ini di mana seseorang mampu memenuhi kehidupan ekonominya secara mandiri tanpa harus bergantung pada orang lain. Contoh kemandirian ekonomi itu buat kalian misalnya nih udah ada yang kerja sampingan. Nah itu secara nggak langsung kalian sudah menerapkan bentuk kemandirian ekonomi di dalam diri kalian. Yang ketiga yaitu kemandirian intelektual, yaitu kemandirian untuk berpikir. Berpikir seperti apa? Berpikir untuk menyelesaikan masalah yang ada dalam dirinya tanpa harus ada bantuan orang lain. Tetap kita bisa meminta pendapat dari orang lain, tapi kita meluapkan dulu hal apa yang bisa kita ungkapkan untuk menyelesaikan masalah kita. Yang terakhir yaitu kemandirian sosial. Kemandirian di mana seseorang mampu mengadakan sosialisasi kepada orang lain. Manusia merupakan makhluk sosial. Manusia tidak dapat berdiri sendiri. Walaupun kita mandiri, kita harus tetap menjadi makhluk sosial yang tetap berinteraksi kepada orang lain. Oke, yang materi ketiga yaitu tahap kemandirian menurut Parker. Yang pertama, mengatur kehidupan sendiri. Nah, seperti penjelasan tadi, kemandirian merupakan kemampuan seseorang untuk mengelola yang ada dalam dirinya. Jadi, mengatur kehidupan sendiri di sini, misalnya kalian mengatur waktu kalian. Pagi dari bangun tidur kalian ngapain, nyampe kalian tidur lagi. Terus mengatur uang saku kalian. Dalam seminggu kalian dikasih uang berapa? Itu digunakan untuk apa aja. Terus yang kedua, melaksanakan gagasan sendiri. Gagasan di sini bisa disebut juga sebagai pola pikir. Misalnya, kalian punya persepsi tentang sesuatu, kalian bisa melakukan itu. Tetapi dengan catatan, apa pun yang kalian lakukan itu harus tetap sejalan dengan norma yang berlaku di masyarakat. Yang ketiga, bertanggung jawab. Bertanggung jawab di sini bisa bertanggung jawab terhadap diri kalian atau bertanggung jawab kepada masyarakat. Bertanggung jawab pada diri kalian, misalnya kalian belajar di sekolah, di rumah dan sebagainya. Bertanggung jawab di masyarakat atau di keluarga. Bertanggung jawab kalian sebagai anak, membantu orang tua. Kalian sebagai kakak, menyayangi adik. Kalian sebagai adik, membantu ayah, ibu, kakak, dan menyayangi anggota keluarga lainnya. Yang terakhir yaitu ciri kemandirian. Jadi, orang yang mandiri itu memiliki 4 ciri ini. Yang pertama, membuat keputusan sendiri. Seseorang yang dapat membuat keputusannya sendiri tanpa harus bergantung pada orang lain, itu bisa disebut mandiri. Yang kedua, menjalankan peran baru. Sebagai orang yang mandiri, tantangan-tantangan kedepannya itu pasti ada. Bagi orang yang mandiri, dia harus siap menjalankan peran baru. Misal, kalian masih SMP nih, nah kalian bakal lanjut ke jenjang ke SMA.
itu tanggung jawab kalian, peran baru kalian sebagai siswa SMA itu bakal lebih besar. Di situ kemandirian kalian akan dilatih. Yang ketiga, memiliki rasa percaya diri. Ini penting. Orang yang memiliki rasa percaya diri yang tinggi itu mampu menyesuaikan dengan lingkungannya, mampu beradaptasi dengan lingkungannya. Dan orang yang memiliki rasa percaya diri yang tinggi itu bisa menjadi manusia yang mandiri karena dia bisa berdiri tanpa harus adanya bantuan dari orang lain. Yang terakhir, kejelasan pribadi. Ini penting buat kalian karena apa? Pribadi kita masing-masing itu unik. Setiap orang itu pribadinya nggak ada yang sama, beda-beda. Misalnya si A sama si B beda, nggak ada. Mungkin ada sedikit kesamaan tapi tetap ada pembedanya. Kejelasan pribadi di sini misalnya kalian nih sebagai siswa SMP, pribadi kalian harus sebagai siswa SMP, kalian harus tetap mencerminkan bahwa kalian itu siswa SMP. Nanti kalau kalian udah naik ke jenjang SMA, baru kejelasan pribadi kalian itu sebagai siswa SMA. Nanti kalian naik lagi jadi mahasiswa atau mahasiswi, kalian kejelasan pribadinya udah naik lagi. Itu materi kita hari ini, kemandirian. Apakah dari anak-anak sudah jelas? Sudah, Bu. Oke, ada pertanyaan atau tidak? Cukup. Cukup, alhamdulillah. Jadi Ibu harap di sini anak-anak bisa menerapkan kemandirian dalam diri kalian masing-masing. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, Ibu rasa cukup. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di materi selanjutnya. Wabarakatuh.